Hello Technolovers, pasca aksi gugat-menggugat hasil pemilu, kelihatannya suasana kubu para calon presiden kelihatannya sudah mulai membaik. Tapi nih, kabarnya kubu 03 nggak diundang loh pada saat penetapan presiden dan wakil presiden oleh KPU. Nah, kabarnya nih berbeda dengan Anies Baswedan yang telah menerima tawaran untuk maju dalam pilkada jika dia yakin akan kalah dalam pemilihan presiden. Nasib Ganjar Pranowo setelah pemilihan presiden masih belum diketahui. Apakah hal ini lantaran hubungan partainya dengan kubu Prabowo Gibran lagi nggak akur? Kalian pasti penasaran kan? Dan ingin mengulas hal ini? Nah, menarik sepertinya untuk diulas. Langsung saja berikut ulasan lengkapnya. Slamet Ginting, seorang pengamat politik dari Universitas Nasional, menggambarkan nasib Ganjar Pranowo setelah pemilihan presiden ini sebagai layangan yang tidak menentu. Karena Ganjar telah menjabat selama 2 periode, dia tidak mungkin maju kembali dalam Pilkada Jawa Tengah. Saat dihubungi pada hari Selasa 19 Maret 2024, Ginting menyatakan, kalau misalkan Ganjar dimajukan ke Pilkada Jakarta, tentu saya rasa ini bunuh diri. Apalagi kalau lawannya Anies, karena nggak mungkin bisa menandingi Anies di Jakarta. Sebaliknya, mengingat kritikannya terhadap pemerintahan Jokowi saat ini, hampir pasti Ganjar tidak akan terlibat dalam koalisi Prabowo Gibran di masa mendatang. Ginting menyatakan bahwa meskipun Ganjar merupakan anggota asli PDIP, nasibnya di masa depan hanya akan bergantung pada PDIP. Ginting menyatakan, jadi bagaimana nasib Ganjar ke depan? Ya kita kembali ke partainya. Apakah dia akan kembali menjadi elit? Saya kira PDIP juga tidak akan menyiapkan Ganjar begitu saja, karena Ganjar adalah kader asli PDIP. Namun, Ginting menyatakan bahwa kemungkinan Ganjar dapat maju kembali sebagai capres pada tahun 2029 sangat kecil. Karena itu, Puan Maharani juga dikenal di PDIP, dan dia sempat bersaing dengannya di dalam partai untuk dimajukan sebagai capres di 2024. Ginting menyatakan bahwa masalahnya juga berkaitan dengan persaingan di PDIP. Karena kita tahu bahwa PDIP pada awalnya ingin nyalon Puan, tetapi akhirnya mereka memilih untuk mencalonkan Ganjar. Sehingga persaingan antara Puan dan Ganjar akan tetap ada. Tetapi yang memegang kendali PDIP pasti Puan daripada Ganjar. Karir politik Ganjar Pranowo memang potensial melemah setelah kalah telak di Pilpres 2024. Karena itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP perlu menyiapkan strategi agar popularitas dan elektabilitas Ganjar tetap tinggi. Apalagi peluang Ganjar untuk memegang jabatan publik kecil jika PDIP akhirnya memutuskan jadi oposisi di parlemen. Sementara itu, analis politik dari Universitas Islam Negeri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai untuk mencapai tujuan tersebut, ex-gubernur Jawa Tengah itu perlu memegang jabatan strategis di parpol, demi memastikan pamornya tak redup. Menurut Zaki, Ganjar masih berpeluang untuk maju kembali menjadi salah satu kandidat di kontestasi Pilpres 2029. Menurut Zaki, jabatan Sekretaris Jenderal layak diberikan kepada ayah Alam Ganjar itu untuk menggantikan Hok Istianto yang sudah cukup lama memegang jabatan tersebut. Zaki menilai peluang Ganjar untuk mendapatkan posisi strategis di PDIP cukup besar. Selain sebagai kader yang loyal, Ganjar juga meniti karir politik dari bawah. Ganjar juga punya hubungan yang relatif baik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pada akhir Desember 2023, Capres Ganjar menyatakan tidak akan bergabung dengan koalisi pemerintah jika kalah dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal itu merupakan prinsip yang dipegang selama ini. Lebih jauh, Ganjar mengatakan tidak akan masuk kabinet pemerintahan periode 2024-2029. Ganjar beralasan menghormati pihak yang menang. Kami memberikan hormat yang tinggi kepada siapapun yang menang, ujar Ganjar Pranowo. Menurut pria 55 tahun itu, ketika dia memutuskan tak berada dalam pemerintahan, hal itu jangan diartikan bahwa roda pemerintahan tidak akan berjalan damai. Justru, kata kader PDIP ini, check and balance dibuat agar kemudian jauh lebih baik. Saya khawatir kalau semua berada di dalam kekuasaan, tidak ada yang mengontrol apa yang akan terjadi. Pasti semuanya akan bercerita ini mbahnya oligarki, jangan sampai, tuturnya. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Unpad, Muradi juga menilai selepas kontestasi Pilpres, Ganjar sebaiknya diberikan kedudukan strategis jika ingin menjaga pamor politiknya di mata publik. Selain posisi sekjen partai, Ganjar juga layak diberi jabatan sebagai ketua harian. Hanya saja hingga saat ini jabatan ketua harian di PDIP tidak ada. Tetapi menurut Muradi bisa saja jabatan itu dibuat untuk menjaga elektabilitas Ganjar selama 5 tahun ke depan.
Posisi lain yang mungkin dipegang Ganjar menurut Muradi ialah sebagai juru bicara kubu oposisi. Akan tetapi, posisi itu merupakan eksperimen politik yang belum pernah ada dalam tradisi politik di Indonesia. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinions atau IPO, Didi Kurniasah menilai Ganjar bisa diberikan jabatan strategis di parpol jika mempertimbangkan statusnya sebagai ex-capres. Namun, bukan berarti Ganjar berpeluang besar untuk kembali maju di Pilpres 2029. Bisa saja PDIP sudah memiliki tokoh baru yang akan kembali diajukan dalam kontestasi Pilpres. Bisa saja Puan Maharani. Ganjar untuk saat ini nyaris tidak memiliki peluang jabatan populis terkecuali jika PDIP bergeser ke pemerintah, kata Dedi. Menurut Dedi, Ganjar mengalami penurunan pamor politik setelah kalah telak pada Pilpres 2024. Apalagi PDIP pun terkesan tak satu suara mendukung Ganjar di lapangan. Di sisi lain, Puan juga sudah mulai bermanuver untuk bertarung pada Pilpres di mana saat ini dekat dengan pemerintah. Banyak kader PDIP yang mengkritik ras Jokowi pada masa pemilu yang menjadi satu-satunya elit PDIP yang membela Jokowi. Sehingga pada tahun 2029 bisa saja restu kekuasaan itu mengarah ke Puan, ucap Dedi. Di tengah isu angket yang digulirkan oleh kubu paslon nomor urut 1 dan kubu paslon nomor urut 3, pada awal Maret 2024, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso melaporkan Ganjar Pranowo ke Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK atas dugaan menerima gratifikasi atau suap. Selain Ganjar, IPW juga melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023, Supriyanto atas kasus yang sama. Gratifikasi itu, kata Sugeng, memiliki nilai total yang diduga mencapai hingga 100 miliar rupiah. Lebih jauh, Sugeng mengatakan bahwa ia menduga Ganjar Pranowo menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan jaminan kredit kepada Direktur Bank Jateng. Cashback tersebut diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi dan dialokasikan kepada 3 pihak dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Pembagiannya dirincikan menjadi 5% bagi operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah, dan 5,5% diberikan kepada pemegang saham. Pengendali Bank Jateng yang diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo. Juru bicara KPK Alif Fikri membenarkan bahwa laporan dari IPW tersebut sudah diterima oleh KPK. Dia mengatakan KPK akan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data yang terdapat dalam laporan tersebut. Menanggapi laporan tersebut, Ganjar Pranowo membantah tuduhan bahwa dirinya menerima gratifikasi seperti yang disebut oleh IPW. Jubir TPN Ganjar, Mahfud Ciko Hakim, mengatakan pihaknya curiga bahwa laporan yang diajukan oleh Sugeng Teguh Santoso karena memiliki motif politik, sebab waktu pengajuan yang ditentukan oleh IPW beriringan dengan wacana hak angket. Sugeng Teguh Santoso dari IPW membantah tudingan motif politik yang ditujukan kepadanya. Sebelumnya, IPW telah membongkar sejumlah kasus korupsi lainnya, seperti dugaan perkara suap ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Haris, dan pemeriksaan terhadap mantan Ketua KPK, Firly Bahuri, terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Bukan tidak mungkin setelah gelaran Pilpres 2024, Ganjar malah berurusan dengan KPK. Bila terbukti melanggar, maka Ganjar akan dikenakan pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 atau 21. Hal tersebut memuat sanksi berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Di sisi lain, ternyata nih, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menugaskan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Adapun komunikasi tersebut akan menjadi pertimbangan apakah pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa diwujudkan. Nah guys, apakah manuver ini mengindikasikan jika PDIP secara implisit sudah mengakui kemenangan paslon Prabowo Gibran dan juga akan bergabung dalam kubu ini? Sekaligus menafikan perjuangan Ganjar di MK? Ganjar bagaikan layangan putus nggak sih? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.